Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan terkait dengan kenaikan pajak pertambahan nilai dalam aturan baru tersebut. Pengenaan PPN sebesar 12% hanya diperuntukkan bagi sejumlah barang yang masuk dalam kategori barang sangat mewah. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan BLI terbaru terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang mulai berlaku awal tahun 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan selanjutnya naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang yang saat ini dikenakan tarif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Nah, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit. Kementerian Keuangan pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 sebagai aturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pengenaan tarif PPN sebesar 12% terhadap barang-barang yang telah disebut kategorinya oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikut ini terkait dengan menakar efektivitas PPN 12% untuk barang mewah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo Pak Bambang, apa kabar? Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Salam Pak. untuk IDX semua nih. Yes, Happy New Year juga ya Pak. Happy New Year, sukses untuk 2025. Siap, dan sudah bergabung juga ini Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis. Ya, halo Pak Ruben, apa kabar? Selamat tahun baru buat pemirsa IDX, buat Pak Bambang juga. Yes, sama-sama Mas. Selamat tahun baru juga, dan langsung saja kita akan review ini Pak Ruben dari sisi Cita begitu terkait dengan dampak kenaikan PPN dari sebelumnya 10%, kemudian 11% sejak tahun 2022 lalu ya kalau kita bicara dampaknya ya khususnya untuk penerima negara sudah cukup efektif tidak nih Pak? Kita melihat kembali dampak kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% ya di tahun sejak tahun 2021 ke 2022 itu memang tidak dipungkiri mengakibatkan kenaikan awalnya sekitar 15%, tiba-tiba terjadi kenaikan menjadi 22%. Di luar rata-rata kenaikan tidak terjadi kenaikan terus. Itu tentu saja biasanya kalau GDP kita buoyancy-nya istilahnya, kalau terjadi ada kenaikan GDP satu kali, biasanya dia akan terjadi kenaikan pertumbuhan pajak sebesar 2 kali gitu ya. Tapi
ketika terjadi kenaikan tersebut ini lebih dari 2 kali, hampir 3 kali disebabkan oleh kenaikan terus. Baik, Pak Ruben. Nah, dari kacamata pelaku usaha khususnya real estate Indonesia, Pak Bambang, lantas bagaimana Anda melihat penerapan dari PPN, begitu kemudian di tahun 2025 ini diputuskan memang naik 12% tapi untuk barang mewah, khususnya properti, karena yang di atas 30 miliar rupiah begitu ini yang nampaknya akan terkena kenaikan PPN 12%, Pak Bambang. Iya, tentu kami bersyukur bahwa program PPN menjadi 12% itu hanya untuk yang masuk kelompok super mewah yang di atas 30 miliar untuk properti. Nah, ini satu hal yang kalau secara impact kuantitas itu relatif kecil ya. Oke. Saya rasa hanya sekitar 0,1 sampai 0,2% dari market yang ada. Tapi jangan lupa impact terhadap perpajakan artinya dari segi income ke pemerintah itu cukup signifikan. Kalau kita lihat satu unit properti yang harganya 30 miliar saja rata-rata, itu ekuivalen dengan 150 unit FLPP, satu unitnya. Artinya PPN itu ekuivalen dengan menjual 150 unit. Lalu ditambah lagi dengan 20% PPN BM, otomatis dia sekitar hampir 300 kali lipat ya. Artinya sama dengan menjual 300 rumah LPPP dengan hanya menjual 1 unit. Otomatis 1 unit rumah super mewah itu ekuivalen dengan sekitar 450 bahkan lebih. Jadi kalau kita anggap average saja, 1 unit super mewah itu ekuivalen dengan menjual 500 unit FLPP. Artinya kalau market itu 1 tahun hanya 0,1% dari 1 juta rumah, kurang lebih ada 1.000 transaksi. Dengan 1.000 transaksi itu ekuivalen dengan 500.000 unit FLPP. Jadi potensi secara perpajakannya besar, impact terhadap penjualan memang tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kan hanya menyasar kelompok yang transaksinya kecil, kuantitasnya. Tapi secara kualitas itu satu potensi dan itu menunjukkan kontribusi properti terhadap penerima negara yang besar, dan saya rasa ini satu langkah yang win-win ya, artinya pemerintah tetap mendapatkan income tapi secara penjualan tidak terlalu terganggu lah dengan angka yang di atas 30 miliar itu. Baik, tapi untuk pangsa pasar hunian yang super mewah lah kalau kita bisa katakan seperti itu ya Pak Bambang, menurut Anda bagaimana marketnya di dalam negeri? Kemudian apakah ini juga di cover oleh pengembang-pengembang anggota REI begitu ataupun asosiasi properti lainnya? Iya, kalau kita lihat anggota REI kita, sebagian besar anggota developer papan atas itulah anggota REI. Mereka inilah yang menjual properti-properti beberapa proyeknya itu masuk ke kelompok yang super mewah. Hanya memang kalau untuk di Jakarta sendiri sebagian besar itu adalah untuk ke apartemen seperti penthouse, lalu juga rumah susun duplek atau apartemen mewah duplek ya, kondominium duplek. Sedangkan kalau rumah tinggal landed, praktis untuk yang 30 miliar ke atas itu relatif jarang. Kenapa? Karena lahan yang di tengah kota itu sudah habis terbangun, otomatis rumah-rumah baru primary sudah tidak ada. Lalu di pinggiran sekarang muncul perumahan-perumahan yang eksklusif seperti misalnya di daerah Serpong dan sebagainya. Mereka juga menjual harga-harga yang cukup mahal tapi belum sampai ke 30 miliar, mungkin sekitar 10-20 miliar atau 25 miliar untuk bukan coupling ya, tapi kompleks cluster eksklusif. Nah, market ini yang sebenarnya tertolong karena mereka hanya dikenakan PPN 12%, tapi terhindar dari PPN BM yang 20%, sehingga mereka hanya dikenakan 12% total. Kalau enggak dia akan dikenakan kalau PPN BM menjadi 32%. Jadi saya rasa ini cukup bagus lah. Baik. Nah, Pak Ruben, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan begitu bahwa ternyata dari satu sektor saja begitu ya, memang ini ada sisi penjualan begitu untuk produk-produk yang barang mewah ataupun super mewah. Ini Anda melihat bagaimana terkait dengan kenaikan PPN begitu? Akhirnya berdampak terkait mungkin rasio pajak Indonesia begitu, Pak Ruben? Nah ini sebelum terjadinya Prokronta sebelum akhirnya diputuskan 12% atau tetap 11%, sebenarnya kan karena tidak bisa dipungkiri terjadinya pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas
menengah ke bawah ya. Ya. Terutama juga bisa dilihat dari fakta bahwa disposable income masyarakat yang semakin menurun. Disposable income adalah jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat hingga mencapai titik terendah kisaran 70% pada tahun 2023. Akhirnya pemerintah tetap mempertahankan penggunaan 11% dan 12% hanya pada mewah. Tentu tidak bisa dipungkiri seharusnya pemerintah didasarkan pada fakta-fakta yang ada tadi. Cuma memang kalau melihat dari kembali berkaca kepada di tahun 2021 dan 2022 ketika terjadi kenaikan harus dari 10% menjadi 11%, memang terjadi kenaikan tax ratio yang cukup signifikan ya, yang awalnya di bawah 10%, 9,11%, menjadi 10,38%. Walaupun pada akhirnya setelah terjadi kenaikan tarif, kembali mengalami penurunan ya, dari 10,38 melandai ke 10,31 dan melandai ke 10,12%. Mungkin inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah juga melihat terjadinya tren penurunan tax ratio ya. Tapi juga upaya meningkatkan tax ratio kan memang seharusnya tidak hanya semata-mata dengan menaikkan tarif. Walaupun menaikkan tarif adalah cara paling mudah memang untuk meningkatkan tax ratio. Cuma memang seharusnya pemerintah bisa lebih menggunakan strategi lain dengan lebih menggunakan strategi yang lebih dengan menghindari cara yang paling mudah, yaitu menghindari terus. Kalau memang kekhawatiran pemerintah adalah tax ratio kita yang kembali melandai setelah terjadinya kenaikan tarif tahun 2021-2022. Demikian. Nanti kita lihat seberapa besar akhirnya urgensi dari kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2026 ini. Mengingat ini akhirnya yang disasar adalah khusus barang mewah begitu ya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Bambang, Pak Ruben dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan barang kena PPN 12%. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada kendaraan bermotor tertentu, kemudian barang yang terkena PPN BM berdasarkan PMK nomor 15 tahun 2023. Dan selanjutnya barang kena PPN 12% selain kendaraan bermotor apa saja? Yang pertama ada properti dengan harga 30 miliar rupiah atau lebih. Kemudian ada balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api, kemudian pesawat udara, kapal pesiar mewah. Itu dia. Berikutnya tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia. Kita lihat persentasenya dari tahun 1983 itu masih 10%. Kemudian mulai naik 2022 menjadi 11%. Kemudian di tahun 2025 ini menjadi 12% khusus untuk barang mewah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, kemudian Pak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita. Pak Ruben, lantas seberapa urgensinya kalau kita lihat kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% di tahun ini kalau hanya diperuntukkan bagi barang-barang yang mewah ataupun tadi super mewah? Urgensinya kalau seperti yang terjadi sekarang, urgensi hanya dari sudut pandang bahwa pemerintah harus melaksanakan undang-undang ya, yang diamanatkan di Undang-Undang HPP ya. Karena kalau pemerintah tidak menjalankan undang-undang, pemerintah menjadi tidak melanggar konstitusi kan itu. Urgensinya. Walaupun ada urgensi lain yaitu urgensi meningkatkan tax ratio ya. Urgensi kedua ini menjadi dikesampingkan karena adanya penolakan yang kuat dari masyarakat. Jadi urgensi pertama inilah yang menjadi dasar harus dilaksanakannya kenaikan tarif dari 11% menjadi 12%. Demikian. Baik, nah Pak Bambang, dengan akhirnya diperuntukkan bagi barang mewah, akhirnya ini juga menjadi suatu hal yang ya bisa dikatakan angin segar bagi sektor properti Indonesia begitu, bahwa pembangunan perumahan FLPP
ataupun yang kelas menengah dan masuk dalam tarif mewahnya pun cukup aman karena tidak dikenai PPN 12%, Pak Bambang. Iya, kalau kita lihat sektor properti ini punya satu insentif yang sebenarnya membantu kita, yaitu PPN DTP, PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Hanya memang problem utamanya PPN DTP itu hanya berlaku untuk rumah ready. Oke. Sedangkan kita tahu bahwa properti ini sebagian besar adalah rumah inden. Dalam hal ini adalah ada pembeli, khususnya untuk yang landed, mereka melakukan down payment, kita melakukan pembangunan, pada saatnya kita transaksi sampai ke KPR. Nah, rumah ready hanya dalam kondisi sekarang ini, developer-developer besar aja yang punya kemampuan dan punya kapasitas untuk melakukan ready unit. Karena kalau dengan ready, cost untuk operationnya menjadi membesar. Nah, itu yang kita harapkan supaya PPN DTP ini bisa lebih merata, lebih adil, ya kita berharap bahwa dengan kebijakan tetap 11%, apalagi PPN DTP untuk meningkatkan kinerja properti, harusnya bisa diberlakukan juga untuk rumah inden, walaupun tentu dengan syarat dan ketentuan yang membuat program ini tetap aman dan secure serta tepat sasaran. Oke, berarti, nah, itu yang kami harapkan. Berarti bisa ikut juga mensukseskan lah program 3 juta unit rumah per tahun kalau misalnya akhirnya tidak terdampak PPN 12% ini. Ya, karena kalau kita bilang FLPP itu kan satu market yang memang dari awal sudah diciptakan untuk dapat banyak kemudahan, yaitu PPN 0, lalu kemudahan-kemudahan yang lain. Sedangkan kalau di atas itu langsung terkena PPN. Tapi pemerintah membantu dengan PPN DTP di mana transaksi di bawah 5 miliar tetap dikenakan 0%. Hanya ketentuan rumah inden itu tidak berlaku, itu yang membuat kami agak sedikit kesulitan ya, karena hanya sedikit developer yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Padahal jangan lupa, properti itu kan kita selalu bilang lokomotif perekonomian, dan sebagian besar tuh produk dalam negeri, otomatis apa yang kita jual itu akan kembali ke market ya, atau kembali ke perekonomian kita gitu. Berbeda dengan misalnya barang-barang impor. Oke, itu dia memang menjadi salah satu ya hal yang positif ya untuk menatap tahun 2025 dengan PPN 12% yang diterapkan hanya untuk barang mewah saja. Pak Ruben, lantas kalau kita lihat dari sisi penerimaan negaranya bagaimana? Kalau memang kan tadi mungkin ada harapan tinggi terkait dengan penerimaan negara PPN 12% bisa diperlakukan secara penuh, tapi ternyata ya itu dia mengerucut saja untuk yang barang mewah begitu Pak Ruben. Iya, kalau dilihat di era APBN tahun 2025, pemerintah kan menargetkan kenaikan sebesar 17% untuk PPN ya. Dengan dikenakannya tarif 12% hanya untuk barang mewah, saya rasa target ini akan sulit tercapai ya, karena pada saat penyusunan era APBN 2025 itu sudah memasukkan proyeksi bahwa PPN 12% dikenakan untuk semua barang dan jasa ya. Untuk itu pemerintah mestinya kemungkinan besar akan melakukan revisi pada revisi APBN tahun 2025 ya, karena akan sulit tercapai kenaikan 17% ini dengan hanya 12% pada barang mewah ya, karena impact-nya kecil sekali ya kenaikan penerimaan dari barang mewah ya. Demikian. Oke, tapi kalau misalnya Pak Bambang sudah menyampaikan dari sisi kenaikan PPN 12%, kemudian ada PPN PM 20%, ini ekuivalensinya cukup besar terkait dengan pembangunan masyarakat bagi yang berpenghasilan rendah begitu MBR. Anda melihat ini menjadi suatu hal yang yaitu dia menguntungkan tidak sih bagi sebagian masyarakat kalau memang ini efektif ya, yang untuk perumahan misalnya yang 30 miliar itu ternyata pangsa pasarnya cukup besar, kemudian langsung bisa dikorelasikan ataupun ditransmisikan dana dari hasil PPN itu untuk pembangunan lagi masyarakat MBR tadi untuk FLPP. Pak Ruben. Iya, kalau kenaikan tarif 12% ke yang barang mewah ini, saya melihat sih memang mestinya tidak terjadi penurunan permintaan atas barang tersebut ya, karena tidak elastis terhadap kenaikan harga kan. Sifat permintaan barangnya dia tidak elastis ya, naik 1% saja dia tidak akan mempengaruhi permintaan atas barang tersebut, sehingga mau tidak mau memang akan terjadi kenaikan
penerimaan PPN dari penjualan barang-barang mewah tersebut. Tapi dari terhadap total penerimaan PPN, porsinya sendiri nggak terlalu besar. Jadi hanya menyumbang mestinya sih tidak terlalu besar ya, hanya sekitar di bawah 5% dari total penerimaan PPN ya. Demikian. Pak Bambang, terakhir bagaimana Anda melihat proyeksi di tahun 2025 untuk sektor properti begitu dengan PPN BM tadi, yang PPN khusus barang mewah yang akhirnya diterapkan secara lebih spesifik lagi begitu. Anda melihat ini akan membuat sektor properti juga makin moncer kah? Iya, kalau kita lihat sebenarnya tadi kita kan sudah memberi satu ilustrasi bahwa dengan menjual 1.000 unit rumah super mewah itu ekuivalen dengan menjual 500.000 unit FLPP. Nah, kita berharap sebenarnya adalah kontribusi itu bisa ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasi kepemilikan asing. Artinya saat ini kan asing itu belum bergerak ya. Asing belum membeli properti secara masif. Padahal kalau kita lihat dibanding kota-kota besar lain di Indonesia, properti yang ada di Indonesia itu relatif dalam tanda petik masih relatif murah. Dan jangan lupa properti itu punya dua fungsi selain untuk shelter atau tinggal, dia adalah bagian dari investasi. Sehingga kalau kita bisa push ini menjadi satu kesempatan, ini adalah kesempatan untuk menarik investor dari luar untuk membeli properti di Indonesia, otomatis akan mengkontribusikan dana yang cukup masif untuk pembangunan. Nah, sedangkan untuk properti dalam negeri, yang kita harapkan tentu yang tadi, bahwa PPN DTP itu bisa berlaku lebih merata. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa salah satu sektor yang pajaknya paling banyak adalah properti. Selain PPN, ada PPN BM, lalu ada juga BPHTB yang besarnya cukup besar, 5%. Sehingga kalau PPN itu bisa diredam atau diberikan insentif untuk rumah inden, lalu dengan ada penangguhan BPHTB yang dari 5% menjadi 0, maka harga properti itu bisa turun sampai 17%. Sehingga diharapkan market akan bisa bergerak dan mereka punya kemampuan untuk lebih lah. Dan terakhir adalah yang kita harapkan untuk Gen Z ataupun milenial, mereka yang saat ini membutuhkan rumah cukup masif, bisa dibantu misalnya kalaupun PPN untuk rumah inden itu tidak bisa terhindarkan, bisa juga PPN itu untuk rumah-rumah misalnya di bawah 2 miliar, PPN-nya hanya separuh dari PPN yang berlaku misalnya. Sehingga daya beli itu tetap ada, kemampuan ekonomi kita yang saat ini memang mungkin cenderung lagi agak turun ya. Kalau tadi sudah disampaikan juga bahwa inflasi tahun ini boleh dibilang terendah selama lebih dari 80 tahun kan. Dari tahun 58 sampai sekarang inflasi kita sekarang ini 1 tahun hanya 1,57%. Jadi ini merupakan warning juga bahwa daya beli memang sedang lemah. Perlu ada insentif yang lebih. Ya itu dia, nampaknya menjadi satu hal yang tricky juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tahun 2025. Itu perlu bauran-bauran kebijakan, insentif-insentif yang lebih tepat sasaran lagi begitu ya bagi dunia usaha. Apalagi PPN 12% itu memang mungkin bisa dikatakan sudah tepat kalau memang hanya dikerucutkan bagi barang mewah. Tadi tinggal bagaimana kita meningkatkan pangsa pasar untuk barang mewah dan super mewah tadi, sehingga tadi memberikan kontribusi juga untuk sektor-sektor lainnya juga yang bisa dibantu begitu ya. Pak Bambang, Pak Ruben, terima kasih banyak atas waktu sharing dan analisis yang sudah diberikan begitu kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.